Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. GBI Kemang semakin dahsyat, hebat, luar biasa, semakin cinta Tuhan, semakin mesra semuanya. Jemaat yang terkasih, kita masuk di minggu kedua di bulan Oktober. Semua karena kebaikan Tuhan. Lihat penyertaan Tuhan dari yang paling kecil. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yuk sama-sama
Kita ajak semuanya bersama-sama, tidak ada yang terkecuali hari ini. Kita mencintai Tuhan, kita mengatakan Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Amin. Ya, semuanya saya undang duduk yang manis. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terlalu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kau menjaga kami, menyertai kami, Allah penyedia kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau taruh setiap nama kami menjadi biji matamu, kesayanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami sepakat semua bersatu hati, meninggikan nama Tuhan, mengatakan kami mencintaimu Tuhan. Terima kasih sorak-sorai bagimu Tuhan Yesus. Kemuliaan punya Engkau, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan namamu. Haleluya. Haleluya. Kau memberkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Keluarga lepas keluarga menyenangkan hatimu Tuhan. Allah kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Jemaat sama-sama katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku,
bersyukur kepadamu, Engkau Allah. Amin. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Saya undang jemaat bangkit beri, katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar. Kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Selalu membuat kami terpesona. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Yuk sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita untuk bersyafaat. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Engkau ada buat setiap kami. Kami percaya, terima kasih buat hari yang baru ini. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Engkau memampukan kami melewati hari demi hari bersama Engkau. Bahkan tangan-Mu Tuhan terus menopang kami, menjaga, melindungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami mau menaikkan pujian, penyembahan, bahkan kami bersepakat dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan hadir di setiap rumah-rumah, bahkan Allah Roh Kudus bekerja di setiap rumah Tuhan. Saat kami dalam kesesakan Tuhan memberikan kelegaan, saat kami dalam pergumulan Tuhan buka jalan keluar, bahkan mukjizat terjadi di setiap rumah-rumah. Karena kami tahu Allah kami tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bahkan mendengar seruan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami, bahkan pemimpin kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, bahkan yang dari atas sampai terbawah. Tuhan, Engkau ada buat Indonesia. Terima kasih kami boleh melalui pandemi ini Tuhan, menjelang tahun yang kedua Tuhan. Terima kasih kami boleh lewati dalam suka duka. Kami melihat tangan Tuhan selalu menyertai buat Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia. Engkau ada rancangan indah penuh damai Tuhan berikan buat bangsa kami. Kami juga teringat buat vaksin saat ini Tuhan boleh merata sampai ke rakyat Tuhan. Menerima semuanya, bahkan vaksinnya menjadi sehat
buat kami semua Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa Tuhan yang menghalangi boleh vaksin ini beredar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menggagalkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hoax Tuhan kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Bahkan gembala C5 Tuhan ada buat pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Pak Sigit Prihadi, Engkau memberkati. Kami melihat tangan Tuhan selalu menyertai hamba-Mu ini. Bahkan pemulihan-pemulihan Tuhan kami boleh lihat bahwa kami punya Allah yang hidup. Allah yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami melihat gembala kami semakin sehat Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat Bu Maria juga Tuhan selalu menopang Tuhan. Bahkan dengan sabar Tuhan Yesus. Kemampuan yang baru terus Tuhan tambah-tambah. Bahkan keluarganya Tuhan. Apapun yang diperlukan hamba-Mu ini, Tuhan sudah menyediakan, mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat GB Kemang Tuhan. Biar semakin menyala-nyala di dalam Engkau, semakin berpengharapan, semakin mengandalkan Engkau. Bahkan kami berdoa buat hari ini Tuhan, buat hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Urapan yang baru Tuhan berikan, biar setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah visi daripada-Mu. Terima kasih juga para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Terus Tuhan urapan yang baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun jemaat GB Kemang berada Tuhan ada buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala doa kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang turun tangan setiap doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Mari jemaat yang terkasih, kita perkatakan Mazmur 91 dan dilanjutkan lagi dengan Pentakosta ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengawang di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dan bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Hatrid. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, siap memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Yes.
Jemaat katakan tangan kirinya, katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dikatakan. Mari bersorak bagi sesuatu yang baru diterima. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jemaat katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah. Haleluya. Sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Sebelum duduk, saudara semuanya, kita angkat tangannya semuanya, amin. Katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat, menerima kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, menerima tuntunan Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan
bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh mempercayakan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan benih firman-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pimpin sertai hamba-Mu, berikanlah hikmat, pewahyuan yang baru, dan urapan yang baru saat firman disampaikan pada jemaat Tuhan pada hari ini, agar firman ini menjadi kekuatan, menjadi landasan dasar yang kuat dan kokoh untuk mereka bisa berjalan di tengah-tengah situasi kondisi yang sukar, yang sulit, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu, berikan hikmat pewahyuan yang baru, agar firman ini menjadi kekuatan, menjadi landasan yang kokoh untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami siap menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda-tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Baik Bapak Ibu, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi dasar dan landasan yang kuat buat kita, untuk kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang saat ini dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Dan kalau pada hari ini pun saya akan sampaikan judul firman Tuhan yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, yaitu cinta kepada Allah. Berbicara cinta kepada Allah di sini sekarang, bagaimana cara kita untuk cinta kepada Tuhan. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita mencintai Tuhan, yang pertama melakukan perintah dan peraturan Allah yang sudah ditetapkan. Dari Ulangan pasal 6 ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu, atau perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya
lanjut umurmu. Terus kita baca lagi dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan saya percaya apa yang firman Tuhan katakan pada saat ini, bahwasanya kita harus melakukan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti kita akan melakukan perintah dan ketetapan yang Tuhan ajarkan kepada kita, karena kita mencintai Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan, kita bisa melakukannya, apa saja yang diperintahkan, ketetapan Tuhan kita lakukan, kita kerjakan. Oleh karena itu, mari di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar ini, mari kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Sebagaimana poin yang pertama tadi di sini dikatakan, melakukan perintah dan peraturan Allah yang sudah ditetapkan. Jadi saya percaya saudara, ada banyak memang perintah dan peraturan Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Haruslah kita melakukannya dengan baik. Dan saya percaya kalau kita mencintai Tuhan, maka dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan di sini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya percaya saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, saya percaya kita akan mampu melakukan segala perintah dan peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara, kita mau melakukan perintah dan peraturan Allah yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus ada di dalam perintah dan janji Tuhan. Jangan kita mau keluar dari perintah dan janjinya. Saya percaya kalau kita keluar dari perintah Tuhan dan kita keluar dari janji Tuhan, saya percaya ada banyak masalah yang timbul. Ada masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, untuk melakukan dengan setia. Di dalam Ulangan 6 ayat 3 dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang kedua, kita harus melakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudaraku, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kita berkeluarga, kesetiaan itu sangat dibutuhkan. Setia itu sangat diperlukan. Kita sebagai seorang suami harus setia kepada istri, dan istri juga harus setia kepada suami. Oleh karena itu, mari saudara, kita mau melakukan dengan setia. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang sudah dititahkan oleh Tuhan, kita harus melakukannya dengan setia. Ada banyak orang-orang Kristen di hari-hari ini yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan karena memang masalah yang sering terjadi dalam hidupnya, karena situasi kondisi yang sukar, karena situasi kondisi yang sulit. Orang sulit melakukan segala sesuatunya dengan setia. Dan saya percaya kalau kita mau mencintai Tuhan, kita harus melakukannya dengan setia. Dan saya percaya kesetiaan itu pasti akan diuji, setiap pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya suami juga akan diuji kesetiaannya, istri juga akan diuji kesetiaannya. Suami akan diuji saat-saat dia sedang hidupnya diberkati Tuhan, ada ujiannya. Dan begitu pula juga saat-saat sulit dan sukar yang terjadi dalam rumah tangga, istri pun itu juga diuji kesetiaannya. Apakah masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah masih setia kepada pasangannya dan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarganya? Dan saya percaya kalau dua hal ini kita bisa lakukan, saya percaya kita semakin erat hubungannya, semakin intim hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari
kita mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan dengan setia. Saudara, kalau berbicara tentang kesetiaan, itu ada hubungannya dengan kata proskuneo, dan kita melihat proskuneo itu membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, seperti tak ubahnya seekor anjing yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai tuannya dengan setia. Itulah yang kita bisa belajar dari salah seekor anjing yang begitu setia kepada tuannya. Bahkan sampai tuannya mati pun dia masih setia menunggu keberadaannya. Ada banyak kesaksian, ada banyak cerita yang kerap kali kita dengar soal kesetiaan daripada seekor anjing ini. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah mengajarkannya secara berulang-ulang kepada keturunan kita. Seperti firman Tuhan katakan, Ulangan 6 ayat 4, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan saya percaya, saudaraku, bagaimana cara mencintai Tuhan, yang ketiga adalah mengajarkannya secara berulang-ulang kepada keturunan kita. Saya percaya ketika kita berada di mana-mana, ya, kita sampaikan firman Tuhan itu ya kepada anak-anak kita, dimanapun kita berada. Saat kita mungkin berkumpul di dalam satu buah meja makan, kita bercerita bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan kepada anak-anak kita. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, kalau itu kita kerjakan dan menyampaikan, akan timbul benih yang terbaik, kepada benih firman yang kita sampaikan kepada anak-anak itu akan tertanam di dalam hatinya. Dan pasti suatu saat benih yang kita tabur kepada anak-anak dimanapun kita berada, bahkan kita sampaikan berulang-ulang kepada mereka, sehingga mereka akan bertumbuh, berakar, dan juga bisa menghasilkan buah yang tetap. Dan saya percaya, saudaraku, kalau kita mau mengajarkan dimanapun, saya percaya anak-anak kita akan bertumbuh. Jadi ada satu komunitas yang indah, satu komunitas yang manis di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya percaya kita seluruh keluarga akan bersama-sama melayani Tuhan. Karena kita apa? Karena kita mencintai Tuhan. Nah, saudaraku, mencintai Tuhan adalah cara kita untuk bersyukur atas kasih karunia Allah yang kita terima sampai detik ini. Dan saya percaya inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini boleh menjadi kekuatan, menjadi landasan, menjadi dasar yang kokoh untuk menghadapi kehidupan kita di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami ada sebagaimana ada, kami tahu itu semua karena kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk terus kami mau mengasihi Tuhan, mau mencintai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada 3 hal yang perlu kami lakukan, kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, landasan dasar yang kuat dan kokoh untuk jemaat Tuhan, untuk terus mengasihi, mencintai Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, yang sukar apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita, terima dengan iman. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.